adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam IMPA pada pagi hari ini bersama dengan Kak Rina dan Kak Susi. Adik-adik sudah siap beribadah kan? Adik-adik tetap bersemangat dan bersukacita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sebelum ibadah, mari kita bersaat teduh. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, kedua tanganku mempunyai jari. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar-putar ke belakang. Ayuh tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar-putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi. Tetap adik-adik bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan kalau kau senang hati. Pakai gerakan ya adik-adik. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang derapkan kakimu. Kalau kau senang derapkan kakimu. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang derapkan kakimu. Kalau kau senang hati, bilang amin, amin. Kalau kau senang hati, bilang amin, amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, bilang amin, amin. Kalau kau senang hati, langkah semuanya. Amin. Kalau kau senang, lakukan semuanya. Amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang, lakukan semuanya. Amin. Jadi sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas pagi yang cerah saat ini, sehingga kami bisa beribadah melalui ibadah online ini, Bapak. Berkati Tuhan ibadah kami, berkati kami sebagai liturgos, berkati kami pelayan firman. Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Juga berkati adik-adik kami yang sudah siap Tuhan memuji dan melanjutkan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, setelah kita berdoa pembukaan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria yang berjudul Inilah Hari. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan.
kita lanjutkan pujian kita memuji Tuhan, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Kita nyanyi bait yang ketiga ya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur pasalnya yang ke-86, ayatnya yang ke-17. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan sebelum kita mendengar. Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap anugerah yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan hati pikiran kami, agar kami fokus kepada pembacaan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan berfirman melalui setiap kami. Tuhan, dengarkanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Pembacaan kita hari ini tanggal 13 Agustus terambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Kalau sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-Beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Anggi bersyukur Kak Anggi bisa menyapa adik-adik pada hari ini melalui video YouTube
di channel GPIB Bukit Harapan Surabaya. Kiranya adik-adik tetap fokus, duduk diam, mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Kak Anggi mempunyai gambaran adik-adik atau ilustrasi. Begini gambarannya. Suatu ketika ada seorang ibu melihat anak-anaknya sedang bermain adik-adik. Lalu si ibu menghampiri anak-anaknya dan bertanya, "Sedang bermain apakah kalian, Nak?" Lalu si anak-anak menjawab pertanyaan si ibu, "Ibu, kami sedang bermain perang-perangan. Betapa serunya permainan yang kami lakukan ini, Ibu." Lalu si ibu ini kembali bertanya kepada anak-anaknya, "Anak-anak, apakah kalian tahu mainan peperangan itu tidaklah baik, sangatlah mengerikan dan saling menyakiti satu sama lain? Baiknya kalian bermain yang saling mengasihi, saling membantu, yang membawa perdamaian satu dengan yang lain." Lalu si anak-anak ini berpikir tentang perkataan si ibu. Apa yang dimaksud ibu tentang permainan yang mendamaikan atau permainan yang saling membantu satu sama lain? Setelah mereka berpikir, adik-adik, ternyata si anak-anak ini meresponnya dengan baik dengan menjawab, "Iya, Ibu, kami mau bermain tentang perdamaian yang saling mengasihi dan membantu satu sama lain. Tetapi Ibu, bagaimana cara kita melakukan perdamaian itu?" Nah, adik-adik, ilustrasi ini merupakan gambaran bagaimana mudahnya kita sebagai manusia untuk lebih mudah melakukan peperangan, lebih mudah terjadi konflik daripada perdamaian. Begitupun juga dengan gereja-gereja yang berada dimanapun itu juga lebih mudah untuk saling sikut menyikut satu sama lain. Tahukah adik-adik, kita dipanggil oleh Tuhan di tengah dunia ini untuk membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Itulah yang membuat Rasul Paulus sangatlah khawatir akan gereja-gereja yang ada di Efesus pada zaman itu, adik-adik. Kenapa? Karena gereja-gereja di Efesus berbagai macam golongan. Ada golongan Yahudi, ada golongan non-Yahudi, ada golongan tuan, ada golongan budak. Sehingga Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Efesus yang menyampaikan tentang Kristus sebagai yang mempersatukan umat Allah dan nasihat hidup beriman pada Kristus sebagai hal utama dalam surat Efesus ini, adik-adik. Dalam Efesus pasal yang keempat, Paulus menyampaikan bahwa melayani Tuhan dengan kesungguhan hidup adalah teladan yang ingin diajarkan kepada jemaat. Paulus juga mengajarkan bahwa setiap anggota tubuh Kristus diberikan karunia-karunia yang memperlengkapi persekutuan jemaat dan digunakan untuk pelayanan di jemaat, adik-adik. Mari kita lihat bacaan kita hari ini yang ada di ayatnya yang kedua. "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Nah, adik-adik, ternyata Rasul Paulus menginginkan jemaat di Efesus untuk saling membantu satu sama lain agar tidak ada yang terjadi perpecahan, tidak ada lagi yang terjadi peperangan, adik-adik. Semua adalah satu anggota tubuh Kristus, adik-adik. Nah, di ayatnya yang kedua ini juga menceritakan bahwa Kristus Yesus yang menjadi pemersatu umat
dalam pengorbanan dan kasih-Nya, jemaat mendapatkan keselamatan. Jadi karena kasih dan anugerah Tuhan, kita mendapatkan keselamatan yang secara cuma-cuma adik-adik ataupun secara gratis, yang harus kita lakukan dengan baik. Yaitu caranya kita menggunakan tubuh kita untuk membantu sesama kita adik-adik. Nah, selain itu, Paulus juga menyampaikan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita hidup dalam satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dari ayat 4 sampai ayat yang ke-6 adik-adik. Wow, luar biasa ya adik-adik. Peringatan dari Rasul Paulus untuk kita teladani bersama. Nah, sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara kita untuk meneladani surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus di jemaat Efesus, yaitu dengan cara kita membantu sesama kita. Kita boleh membantu orang tua kita di rumah dengan cara menyapu, mencuci piring, membersihkan tempat tidur, mengembalikan barang-barang yang telah kita gunakan. Kalau di sekolah, kita membantu guru membawakan buku-buku pelajaran ataupun menghapus papan tulis. Kalau di sekolah minggu atau di IHMPA, membantu kakak-kakak PA untuk membersihkan kursi-kursi yang telah dipakai, membuang sampah setelah aktivitas. Kalau di lingkungan masyarakat, kita menolong orang-orang yang kesusahan adik-adik. Lalu bagaimana caranya kita menolong mereka? Dengan cara kita menggunakan anggota tubuh kita adik-adik. Kita bisa menggunakan tangan kita untuk mencuci piring, untuk menyapu, untuk berdoa. Kita bisa menggunakan kaki kita untuk membantu mereka yang kesusahan dengan penuh kasih adik-adik tentunya. Maukah adik-adik untuk membantu sesama yang lagi kesusahan dengan tubuh yang telah Tuhan berikan kepada adik-adik? Kiranya firman Tuhan hari ini senantiasa memberikan kita kemampuan untuk menggunakan tubuh kita dengan baik, yaitu menolong sesama kita, mendoakan sesama kita, memuji nama Tuhan, dan senantiasa memakai kaki kita untuk berjalan meladani teladan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari adik-adik kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap firman yang boleh kami baca, kami renungkan, kami dengarkan. Tuhan, kami bersyukur atas setiap anggota tubuh yang telah Tuhan ciptakan dan berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali dari penyampaian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bahwa setiap anggota tubuh kami adalah satu tubuh di dalam Kristus Sang Juru Selamat kami. Tuhan, terima kasih atas setiap kasih Tuhan. Terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan. Biarlah setiap firman yang telah kami baca, kami renungkan, kami dengar hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami berdoa bagi Kak Anggi yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati
setiap tugas tanggung jawab Kak Anggi dimanapun ia berada. Biarlah Tuhan yang berkuasa menopang dan menggandeng tangan Kak Anggi. Biarlah ia tetap takut akan Tuhan dan senantiasa hidupnya menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Begitupun juga dengan kakak-kakak PA dan kakak-kakak pengurus PA lainnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka. Tuhan memberkati, melengkapi setiap tugas tanggung jawab kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah mereka juga dapat membagi waktu mereka antara pekerjaan mereka hari lepas hari dan pelayanan relasi mereka bersama dengan Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk terus menghitung hari-hari kami. Tuhan juga memberkati setiap program kerja kakak pengurus PA. Kiranya Tuhan yang mau menyempurnakan, memberikan kemudahan, mencukupkan setiap anggaran-anggaran yang diperlukan. Biarlah acara demi acara program kerja yang akan terlaksana, biarlah itu semua atas campur tangan dan kehendak Tuhan. Tuhan sehatkan dan kuatkan hati kakak-kakak PA kami ya Tuhan, biar mereka dapat melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami, adik-adik PA, kiranya Tuhan senantiasa memberkati tumbuh kembang mereka, memberkati setiap sekolah mereka. Kiranya Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan, kepandaian, hikmat. Biar mereka senantiasa takut akan Tuhan, senantiasa mau belajar mendengar guru mereka, belajar mendengar nasihat orang tua, dan senantiasa menjadi siswa yang berprestasi hanya karena anugerah Tuhan. Dan biarlah mereka persembahkan itu semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur atas orang tua yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang terus menopang kami, yang mengingatkan kami di saat kami salah, yang mau terus bekerja keras untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup kami. Kami bersyukur atas mereka Tuhan. Tuhan lancarkan setiap pekerjaan mereka, Tuhan lancarkan setiap rezeki mereka, Tuhan lancarkan setiap rencana demi rencana yang mereka rencanakan. Biar Tuhan mau sempurnakan agar segala sesuatunya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, berikanlah kami semua kekuatan, kesabaran dalam menghadapi setiap proses Tuhan, tantangan, rintangan yang kami alami, cobaan-cobaan yang kami alami. Kami percaya Tuhan itu semua tidak melebihi batasan kemampuan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga teringat akan teman-teman kami yang sakit, yang terbaring lemah baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan yang melawat mereka melalui perawat, melalui dokter, melalui keluarga, makanan, minuman, obat-obatan. Tuhan sucikan, Tuhan yang berkuasa menyembuhkan dan mengangkat sakit penyakit kami Tuhan, sehingga kami dapat kembali sembuh, kembali pulih, dan dapat melanjutkan aktivitas kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau bersyukur atas setiap teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu hari ini. Sepanjang minggu ini Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam sukacita mereka melalui pertambahan usia mereka. Tuhan berikan hikmat Tuhan berikan kebijaksanaan, agar mereka selalu takut akan Tuhan, agar mereka menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, menjadi anak yang luar biasa Tuhan pakai, yang senantiasa mau melakukan teladan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan juga senantiasa menyempurnakan setiap doa teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami, GBIB Bukit Harapan. Berkatilah KMJ, PHMJ, bahkan setiap pelayan Tuhan di dalamnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kesatuan hati untuk mau mengerjakan misi Tuhan dengan segenap hati mereka, merendahkan keegoisan mereka untuk
satu tujuan yang sama, yaitu membangun kerajaan Tuhan melalui setiap pelayanan mereka di GBIB Bukit Harapan. Tuhan memberkati kerja layan mereka, baik sebagai seorang pelayan maupun seorang pekerja, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Ajarilah mereka untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, untuk senantiasa meminta pertolongan Tuhan, agar mereka dapat dimampukan menjalankan hari-hari mereka dengan penuh hikmat marifat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, segala kekurangan dan program kerja dari gereja kami, kiranya Tuhan yang mau menyempurnakan agar semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ampunkanlah setiap salah dan dosa kami, berkatilah setiap kehidupan kami hari lepas hari, biar kami terus meladani teladan Tuhan, biar kami terus saling mendoakan, mengasihi, mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Perbaruilah akal budi kami, iman percaya kami, untuk tetap meminta agar Tuhan tetap menggandeng dan menyempurnakan setiap doa seruan doa kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dititipkan kepada orang tua untuk diserahkan ke gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan pada saat ini ya Tuhan. Berkati persembahan kami, sehingga itu berguna untuk pekerjaan memuliakan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan, diberikan padaku. Diberikan padaku dua tangan untuk bekerja, juga dua kakiku yang menopang tubuhku. Ku patut bersyukur memuji namanya. Tuhan mengasihiku, ku rajin bekerja berkarya baginya, menyenangkan hatinya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tetap ingat cerita firman Tuhan hari ini, bahwa kita harus menggunakan seluruh anggota tubuh kita, baik tangan, kaki, mulut, telinga, lidah,
ataupun pikiran dan hati kita dengan baik, dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, dan tentunya dapat menjadi berkat bagi siapapun yang menerimanya dimanapun kita berada. Mari kita tutup ibadah kita hari ini melalui doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, memberkati kami dimanapun kami berada. Biar kami tetap menjadi garam dan terang dunia. Kiranya penuh dengan damai sejahtera dan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus juga memberkati setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya itu semua dalam genggaman kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.